Halo, balik lagi di sini bersama Zenatan ya. Kali ini aku mau mempraktekkan charger 100 watt ini ke iPhone 11 Pro Max. Ini aku mau ngecas dengan satu pot aja ke sini. Apakah yang akan terjadi? Apakah dia akan meledak ini karena daya 100 watt ini atau gimana? Kita coba aja, ya kan? Ini Ugreen 100 watt ya, 100 watt. Selama ini kan kita pakai dengan formasi 3 atau 2 pot yang dipakai. Nah sekarang atau 4. Nah sekarang aku pakai satu pot ini untuk ngecas satu gadget. Itu bisa berapa lama gitu. 30 menitnya berapa hasilnya, nanti 1 jam berapa, nanti kita lihat bareng-bareng skemanya. Apakah dia akan 30 menit langsung full atau gimana, kita coba ya. Kita coba. Bentar dulu, ini kita cek dulu. Kita cek ini posisi di 8% ya. 8% ya. Kita jam 7.52 ini. Nah di sini satu pot ini yang full keluar 100%. Kok 100%? 100 watt. Jadi kita praktekkan langsung bagaimana hasilnya ya. Oke. Ini jam 7.52. Berarti nanti kita 30 menit kemudian, 7 menit, jam 8.23 ya. Jam 8.23 ya. 7 menit 30 ya. Jam 8.23 kita cek lagi. Ya, 8% ya. Oke, 7.53. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Oke. Jam 8.23. Tepat ya. Di 8.23 30 menit ya. 30 menit hanya 63%. Bayangin aja. Padahal dia 100 watt. Tapi sekarang masuk ke 64%. Ya kan? Nah, kita tunggu 30 menit kemudian. Apakah yang akan terjadi gitu loh. Dengan charger 100 watt, apakah efektif untuk ngecas iPhone ya, apakah efektif gitu. Jadi kalau dilihat dari skema yang 30 menit ini, dia hanya masuk di 63%. Untuk kondisi suhu dari Ugreen ini, kalau saya bilang tidak panas ya. Dia cuma hangat-hangat kuku dan tidak panas sama sekali ya. Kalau aku rasa tidak panas sama sekali. Mungkin karena yang dibutuhkan daya wattnya kecil ke sini, jadinya dia tidak terlalu panas. Oke, kita tunggu sekarang hasilnya 30 menit kemudian. Jadi 30 menit kemudian berarti jam 9.00
kurang 7 menit ya. Jam 9 kurang 7 menit ya. Iya, 10, 20, iya kurang 7 menit. Jam 9 kurang 7 menit nanti kita cek lagi hasilnya. Bagaimana? Apakah dia akan langsung mencapai, kalau aku ngelihat sih kecepatannya cepat ya. Sekarang aja 66%, 67% nih. Kalau aku ngelihat perubahan presentasinya sih cepat. Nah, nggak tahu ya nanti kalau kita mencapai, kita diamkan dulu sampai 30 menit kemudian, 1 jam, itu hasilnya kayak apa. Oke, kita tunggu aja 30 menit nanti ya. Ini berjalan dulu 30 menit. Oke. Oke. Sekarang persis 08.53. Ya. 08.53. Kita lihat, ntar dulu. Nah, kita lihat ternyata hanya masuk 88%. 88%. 1 jam. 1 jam ya. Tidak panas juga ya, tidak panas karena memang sudah di atas 80% itu kondisi akan menurun ya. Kondisi suhu pasti akan menurun. Jadi walaupun kita memakai charger yang punya daya 100 watt, kesimpulannya itu tidak masalah kita memakai untuk ngecas iPhone kita. Jadi tidak bermasalah gitu ya untuk ngecas iPhone kita. Walaupun ini 100 watt. Ya. Jadi tidak ada membuat ini menjadi meledak, itu enggak. Atau membuat menjadi pengisian dayanya lebih cepat, itu tidak. Ternyata tidak. Ya, semua tergantung kondisi. Semua tergantung dengan kondisi merek chargernya, kualitasnya. Ya, kalau saya sarankan, kalau bagi yang suka merek Ugreen ya tidak masalah. Jadi tidak masalah kalian mau pakai merek Ugreen untuk charger Anda. Tapi kalau dari merek Anker, saya rasa kok lebih cepat. Nanti saya coba yang 65 watt ya. Karena saya Ankernya belum punya yang 100 watt. Belum datang, saya sudah pesan. Nanti saya akan coba untuk 65 watt. Apakah dalam waktu 1 jam, kita range-nya di 1 jam aja, 30 menit kemudian ya. Jadi sekitar 1 jam. Apakah di range 1 jam itu akan full atau kondisinya sama kayak ini, 87%. Untuk saat ini sih bisa cepat ya, 90% dalam kondisi udah 1 jam lebih. Nah, nanti ya nggak tahu ya, nanti ini akan saya coba diamkan juga setelah 1 jam lebih. Tapi saya hanya membuat video ini di range 1 jam, jadi biar sama semua. Nanti segala merek mungkin akan saya coba. Mungkin kalian ada yang bertanya gitu ya, karena chargernya Ugreen tapi kabelnya punyanya Anker, itu enggak masalah selama dia MFI standarnya itu. Ini kan sudah MFI kabel chargernya ini, itu tidak masalah gitu loh, asalkan sudah memenuhi standar walaupun beda merek. Cuman saya berpikir memang kualitas merek itu
berpengaruh terhadap kecepatan daya yang super dan tidak, gitu loh. Kalau sementara untuk Ukraine ini sepertinya ya biasa saja. Ya cepat, fast charging juga, cuman tidak yang meledak gitu. Ini nanti habis ini saya bikin video lagi, tapi untuk saya coba untuk pengecasan ke MacBook. Apakah dia mempunyai kecepatan lebih cepat karena dia dayanya 100 watt. Saya cobakan ke MacBook, dia lebih cepat atau tidak. Nanti kita coba ya. Jadi kesimpulannya jelas ya. Kita punya charger yang 100 watt tidak masalah. Walaupun kita untuk mengecas iPhone. Jadi kegunaan kita punya 100 watt itu, kita bisa ngecas untuk MacBook, iPad, gadget lainnya. Itu. Jadi kegunaannya 100 watt itu. Memang kalau saya sih menyarankan lebih suka punya yang daya wattnya gede, 100 watt. Karena bisa untuk semua, satu untuk semua gitu loh. Bisa untuk MacBook, tab, dan lain sebagainya. Dan untuk misalkan kita tidak harus semua itu dipakai gitu ya. Tidak harus semua dipakai supaya mengamankan gadget kita, enggak. Terbukti ya, kita pakai satu titik portnya, saya malah justru pakai yang daya paling besar ya, di atas sendiri. Itu tidak masalah. Terbukti sekarang masuk 92%, tidak ada masalah. Jadi saya hanya fokusnya di situ. Jadi tidak masalah. Buat kalian yang mau pakai Ukraine 100 watt ini, saya sangat setuju kalau kalian membeli seperti ini. Belilah charger yang bermutu, yang berkelas, dan wattnya tinggi untuk gadget kalian yang bagus-bagus. Misalkan gadget kalian yang bagus-bagus itu ya harus berani beli yang mahal. Ini di bawah 1 juta, sekitar 600 kalau tidak salah. Nah, dibandingkan dengan kalian beli gadget yang puluhan juta tapi tidak punya charger bagus, percuma ya. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Sekarang ditambahin di share. Oke, thank you.